set adalah bagaimana saya terlibat. Walaupun saya atasan, jangan seperti bos. Kita tuh seperti teman, tapi apa yang kita instruksikan, mereka siap dan selesai semua pekerjaan. Jadi saat di luar ya kita terlibat sama mereka. Itu adalah anak didiknya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Banyak guru yang tidak profesional. Bahkan saya pernah nengok guru bahasa Inggrisnya speaking aja dia nggak berani. Dan dia mengajar anak-anaknya. Aduh. Dan ini kita pesanlah kepada adik-adik. Alright. How are you, my friend? I'm very good. Alright. Are you good? Of course, I'm very good. You're my friend, your brother in the teacher training faculty, and you're the leader organization English department, sir. Of course, it's old story. Jadi ini kita awali bahasa Inggris. Iya. Juga mau bilang bahwasanya di depan saya ada Bang Rizky, juga memiliki konten YouTube, yaitu tentang bagaimana Belajar bahasa Inggris. So is my friend, everybody, if you want to belajar bahasa Inggris, you can go to My channel. Your channel. Yeah. Yeah, alright. Iya, di depan kita ini ada Bang Rizky, Bang. Jadi cukup menarik kalau kita bicara organization English department. Ya. Ada sebuah kisah di sana. Waktu itu saya baru masuk kuliah juga. Ya kan? Karena Didi kami yang ospek. Aku yang itulah apa yang saya lakukan. Iya. Jadi ketua BEM waktu itu juga dari prodi bahasa Inggris kalau nggak salah. Iya, betul. BEM FK, dan abang juga akhirnya menjabat sebagai ketua organization English department. Yes. Masih eksis lembaga itu sampai sekarang? Eksistensinya masih ada, cuman udah berubah nama lembaga karena menyesuaikan dengan seluruh kampus negeri di Indonesia menjadi nama ESA. Oh, ESA. Ya. Apa itu? English Student Association. Oh, English Student Association. Alright. Intinya sama juga, Persatuan Mahasiswa Bahasa Inggris. Berarti cuman beda penyebutan nama, karena kan menyesuaikan dengan nama kampus. Artinya Bang Rizky pernah menjabat, dan saat itu kalau kami tahu dulu OED. Iya. Itu cukup eksis, Bang. Ya. Sangat menunjang untuk proses akreditasi tahun 2013 kemarin. Makanya naik menjadi B. OED berperan penting dalam hal itu. Oh iya, karena kan memang dia kalau di pengakreditasi ya, di sebuah fakultas ataupun sebuah jurusan, ada salah satu item, yaitu organisasi yang ada di dalam kampus itu atau dalam fakultas tadi punya kegiatan-kegiatan yang mendongkrak, Bang. Ya, kegiatan aktivitas mahasiswa lah. Iya, benar-benar. Dan saat itu waktu proses menjadi B sebelumnya C. Iya, sebelumnya C, sebelum B. Sebelum B, dan saat itu abang yakin dengan OED sama-sama membangun dengan kawan-kawan, menciptakan berbagai program-program kegiatan, akhirnya menjadi B. Alhamdulillah. Sampai sekarang B, Bang, kira-kira? Ya, sampai sekarang B yang baru aja diakreditasi, perpanjangan menjadi B tetap. Oke, selesai kuliah tahun berapa waktu itu, Bang? Selesai kuliah bulan Mei tahun 2013. 2013 juga. Berarti abang udah dapat ijazah akreditasi B itu belum? Udah, enggak. Untuk akreditasi B belum dapat karena di atas tanggal Agustus. Jadi udah kita perjuangkan, kita nggak kena B. Itulah sakitnya di sini. Jadi memang nggak dapat kan waktu itu kan? Karena legalitas tanggal akreditasi itu di bulan Agustus keluar resminya. Jadi kami kalau ke kampus tuh keterangannya ya C. Oh, padahal kawan-kawan waktu itu orang yang cukup ekstra di organisasi juga, ya tentu tanpa mengabaikan perkuliahannya, dan akhirnya B, tapi sayang ijazahnya C. Ya. Tapi nggak apa-apa dong, akhirnya adik-adik kita hari ini. Ya, akhirnya adik-adik yang menikmatin, dan kami cukup bangga hasil kerja keras mahasiswa dulu berbuah yang terbaik lah untuk mahasiswa sekarang. Dan akhirnya kita lihat hari ini, mestinya adik-adik harus melihat peluang organisasi juga ya. Iya, betul. Harus meningkatkan lagi dengan namanya, yaitu ESA. Yeah. Kalau bisa lebih baik daripada WD. Yeah, of course. That what we are expected. Alright. I know.
I know. What the meaning? Itu yang kita harapkan. Oh, itu yang kita harapkan. Ya, sorry kita ya. Oke. Dan 2013 jadi sarjana. Iya. Jadi seorang sarjana muda saat itu. Iya benar. Dan menjadi sarjana itu artinya selamat Anda menjadi pengangguran. Ya karena dengan kita bahasa Inggris dengan kampus di Aceh ini kan ada beberapa ya. Untuk jurusan bahasa Inggris ada Serambi Mekah, Unsia, Muslim, dan belum lagi saingan di Medan, itu persaingan guru bahasa Inggris sangat ketat. Jadi saat baru tamat tuh tidak mudah menemukan jam ngajar apalagi dipakai untuk sekolah-sekolah yang udah eksis. Jadi lumayan berat lah perjuangannya. Miris ya. Itulah yang kita alami. Dan Bang Rizky salah satu orang mengalami bahkan banyak lebih lagi lainnya ya. Iya. Artinya tingkat persaingan di guru bahasa Inggris. Kita melihat ada mungkin di kampus-kampus lain juga lebih hebat. Iya. Nah, pada saat itu ketika menjadi guru bahasa Inggris ini kan nggak mudah kalau aku lihat nih. Iya. Apalagi kalau mendapatkan jam ngajar seperti tadi. Ya, itu sulit sekali ya. Karena tingkat kesulitannya kayak mana itu maksudnya? Tingkat kesulitan begini, karena sekarang kan udah zaman sertifikasi ya, sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi pemenuhan jam 24 jam itu yang membuat kebutuhan untuk pengajar bahasa Inggris baru agak lebih langka. Jadi ini tergantung, kalau memang ada sekolah baru ya dipakai. Kalau memang ada guru-guru mencari pengganti juga kita dipakai. Tapi untuk Kota Langsa saat saya tamat itu sulit sekali mencari jam. Cukup sulit. Yes. Walaupun kualitas berbicara ataupun ilmu bahasa Inggrisnya cukup baik. Ya, kita mampu bersaing, kita mampu buktikan. Cerita sertifikasi tadi ya berarti kan? Iya. Begitu sulitnya sampai saya kan termasuk orang yang suka main PS. Iya betul. Saya suka main PlayStation. Iya. Bola. Of course. Dan saya menemukan Bang Rizky jaga PS. Ya waktu itu sambilan mencari kerja. Jadi ada ambil jam malam juga untuk bekerja. Sambil pagi itu kadang ada beberapa sekolah mencari saya menjadi penggantinya. Misalnya guru itu lagi sibuk. Dan itu lumayan sih jadi pengalaman kita waktu jadi guru pertama kali. Cukup sulit Ya. Berarti kita jadi cadangan lah berarti saat itu. Tapi membuktikan kualitas, artinya setelah dipakai guru itu dan guru-guru lain melihat dan akhirnya terus menjadi pengganti di guru-guru berikutnya. Berarti level sarjana budaya itu memang betul-betul banyak tantangan dan rintangannya. Ya betul sekali. Sampai jaga PS. Jadi guru cadangan. Nah, alhamdulillahnya Bang Rizky mampu menunjukkan kualitas. Artinya mampu menunjukkan bahwa saya sekalipun saya cadangan, saya bisa memberikan ilmu kepada peserta didik, mengajarkan mereka bagaimana bicara talking, speak English. Speak English. Like your legend people. You're all legend of the people. So. Thank you. Alright. So, akhirnya ketika bicara tadi menjadi guru cadangan. Sampai kapan? Itu setahun. Wah, setahun? Ya, kebetulan di 2014 karena nama kita juga terdengar, ada kebetulan sekolah baru mau dibangun oleh Yayasan Cunyadin. Kemudian saya direkrut sama bagian yayasan. Jadi menjadi pelopor berdirinya sekolah itu termasuk di dalamnya ada saya. Jadi guru bahasa Inggris akhirnya? Jadi guru bahasa Inggris otomatis. Di sekolah yang baru dibangun itu? Iya, tahun 2014 berdirinya sekolah. Akhirnya setahun jadi cadangan, jadi pemain inti. Ya sama lah kayak pemain sepak bola kan. Dia kan harus jadi cadangan dulu. Ya, ditengok dulu performanya. Yes, for your performance you good, you can to do, you can everything, you can going to in here and your get to teacher. Iya, jangan lupa subtitle di bawah ya. Enggak Jawa, enggak bahasa Inggris. Bagus accentnya India. Alright, I am the people from Hindi. Ngomong-ngomong India tadi, juga saya pernah melihat postingan Bang Rizky berada di India. Ya, itu waktu itu saya dapat beasiswa tahun 2016 November. To Bollywood. Iya, to Bollywood. You going to Bollywood? Acha. You going to Bollywood and you can looking Mr. Shahrukh Khan? Yes. Oh my god. I'm very like to Mr. Shahrukh Khan and you can go to in here. Yeah.
Kebetulan sebagai informasi ya, waktu kecil tuh hobi kali nonton film India sih. Yaudah. Mimpinya suatu saat kapan ya bisa pergi ke India. Ya Allah, rupanya doa kita dijabah sama Allah ya. Tahun 2016 dikabulkan. Beda sekali dengan saya. Saya sangat menyukai film India, apalagi Mr. Shah Rukh Khan. Ya, itu idola kita. But I cannot going to India. It's I cannot okay. going to Bollywood. But you can going to India. So, kenapa bisa ke sana? Dari mana jalurnya itu? Jadi kan India tuh ada namanya beasiswa ITEC ya. ITEC itu program dari Kementerian Luar Negeri India memperkenalkan para wisata dan universitas di India. Jadi itu program seperti pelatihan profesional kepada seluruh pekerja di dunia. Jadi semua negara tuh boleh nge-apply. Dalam satu kelas itu ada 30 atau 35 peserta. Dan itu seluruh dunia? Seluruh dunia boleh daftar. Jadi dia per 3 bulan. Nah, jadi kebetulan dari Indonesia tuh ya saya sendiri. What? You're from Indonesia? Acha. One man? Ya, one man. Alone? Alone. Jadi Bang Rizky dari Indonesia satu orang cuman yang mewakili Indonesia? Iya. Apakah cuman, ini hebat lah. Bentar. Indonesia satu orang? Iya. Orang Langsa pula? Orang Langsa. Iya, betul. Jadi banyak kawan-kawan juga mencoba apply sih, kawan-kawan saya, cuman mereka juga udah berkali-kali juga nggak lulus. Oh, berarti dia juga ikut daftar lah. Ya, tapi entah kenapa beruntung lah. Seluruh Indonesia pasti ada daftar? Ada, itu programnya seluruh Indonesia tahu. Karena kan habis sekelas saya 3 bulan, ada di kelas 3 bulan berikutnya ada orang Indonesia juga, cuman sendiri dari Jakarta. Waduh, berarti Langsa ini memang amazing. People Luar biasa sih orang-orang Langsa nih. Iya. Kalau kita eksploitasi, wah mantap. Oh my god. Dan ini harus diketahui oleh pemerintah Kota Langsa. Ya, banyak sih yang meraih beasiswa S2 luar negeri juga di Kota Langsa banyak. My god. You can going to Bollywood, man. Yes, it's my dream. You're legend of the people, man. Iya, thank you. Jadi di sana 3 bulan 3 dan bulan. akhirnya pulang. Artinya itu cukup beruntung seorang Rizky bisa dapat beasiswa. Satu orang from Indonesian people. You can going to India. Yes. Amazing. Nah, bicara tadi di sekolah, waktu itu sekolah tahu kalau Bung Rizky mendapatkan beasiswa itu dan sekolah mendukung waktu itu? Iya, karena syarat apply itu harus dapat surat izin dari atasan. Nah, jadi saya minta sama kepala sekolahnya, Pak, saya perlu beasiswa nih untuk peningkatan profesionalisme, Pak. Dan dia sangat mendukung dan sangat senang kalau bawahannya atau gurunya itu haruslah. Ya, langsung ditanda tangan, ya langsung aja pergi. Itu luar biasa sekali kepala Sekolah sekolah. baru memiliki guru yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan potensinya adalah ilmu ini bawa pulang. Iya. Oh, itu ya harus didukung dong. Nah, setelah pulang di sana bicara bahasa Inggris tiap hari lah ya. Ya lumayan, akhirnya saya menstimulasi siswa-siswa sih agar lebih termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Dan mereka lebih semangat dan antusias. Berarti Pak Rizky bisa semua nih bahasa Inggris semua? Insya Allah. Jadi kalau nonton film gak usah lihat teks lagi? Alhamdulillah. Betul kan? Kalau saya kan I'm looking the movies but not looking action but looking subtitle. Oke, it's Kalau okay. saya cowok-cowok nanti. Berarti Pak Rizky tanpa nonton tanpa lihat subtitle udah bisa tahu. Alhamdulillah. Full bahasa Inggrisnya. Dan Bang Rizky sendiri di Langsa merasa kalau Bang Rizky ada lagi nggak yang bisa seperti Bang Rizky yang full bisa bahasa Inggrisnya, yang tidak terlibat di pemerintahan jadi guru ataupun ya masih biasa lah. Maksudnya banyak orang-orang di Langsa yang bisa bahasa Inggris penuh. Banyak, karena kebetulan kan kami ada komunitas English speaking ya. Nah, kebetulan di Langsa ini ada banyak. Jadi saya tengok mereka ability dalam speaking Englishnya bagus dan luar biasa lah. Karena kita memang ada forum dalam seminggu sekali untuk speak English. Bahkan di grup WhatsApp tuh ada sekitar 3 atau 4. Itu gak boleh bahasa Indonesia sama sekali. Untuk melatih. Untuk melatih tadi. Karena inti bisa bahasa Inggris kan harus memaksakan diri. Harus semangat lah dalam belajarnya. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Cukup sulit lah. Saya pernah belajar bahasa Inggris, saya terpleset lidah saya. Disitulah kita. Ya, antara God, good. Kayak bahasa Aceh juga dia tuh. Ya, itu. Karena kalau bahasa Inggris itu kayak bahasa Aceh itu beda-beda sedikit kalau menurut saya. Mendekati. Itu betul. Karena pola lidahnya kan gitu kan. Iya. Jadi
Kalau kita bilang bilang sesuatu dengan bahasa Inggris itu bisa multi apa tuh? Multi the meaning, multi arti. Iya, Banyak arti. Iya. Banyak arti, many apa? Ini sama kayak bahasa Indonesia, ada homonim, homograf, sama homofon. Contoh ya, kalau kita bicara bahasa Inggris, misal ada nggak satu kata bahasa Inggris yang kalau intonasinya atau dialeknya beda itu lain artinya? Ada nggak? Dialeknya beda. Masih satu kata tapi dia kalau dialeknya lain arti dah. Ya, pasti. Misalnya ada contoh nggak? Ada contoh akan nggak? menyebabkan artinya jadi lain. Ada contoh nggak kira-kira? Kalau kita salah ngucap ya. Ya. Contohnya adalah Contohnya bahasa Aceh ini dulu, biar ada perbandingan. uh, Kalau bahasa Aceh itu 3B. Bu, buah, bui. Itu kalau salah ucapan tuh lain arti. Bu, nasi. Ya kan nasi minta bu. of course. Kalau minta bui, tit, apalagi ngomong dah belah buah, sabo. Dah kena lain arti. Bahasa Inggris kan juga begitu ya, karena dia tetap punya arti-arti yang berbeda kalau dialeknya beda. Maka cukup sulit untuk bicara bahasa Inggris begitu, Bang. Nah, Bang sendiri memang menyukai bahasa Inggris memang sebelum masuk kuliah waktu itu. Dari SD sih suka. Dari Kan SD. dulu waktu saya SD kelas 4 bahasa Inggris ada. Alhamdulillah luar biasa untuk seorang Rizky akhirnya bisa keluar negeri. Dan di Langsa banyak anak-anak yang bisa bahasa Inggris. Dan hampir rata-rata mereka menguasai semuanya, Bang ya. Iya. Nah, seperti kita tahu, Bang, di Langsa ini harus sadar peran bahasa Inggris ini penting. Karena kan kalau kita melirik, kalau nggak salah saya juga dulu ada namanya Asian Economic Community yang akan berlaku di Indonesia. Artinya akan ada transaksi ekonomi lintas negara. Iya. Nah, dasar dulu kan paling penting komunikasi. Komunikasi itu harus betul-betul terjaga. Nah, kebetulan kan kita tahu bahasa Inggris itu kan bahasa dunia. Nah, ini juga harus menjadi motivasi nih buat adik-adik kita, terutama saya yang bahasa Inggrisnya pecah-pecah. Saya bisa terus mau belajar. Nanti saya boleh ya belajar ya, boleh belajar ya. Nanti kita khusus lah buat Bung Didi. Walaupun dengan umur tua juga bisa belajar bahasa Nggak ada Inggris. masalah, tidak ada kata terlambat. Oke, nah ini juga sebuah peringatan buat kita kalau Asian Economic Community itu betul-betul terrealisasi, minimal kita memang harus bisa bahasa Inggris. Kita harus siap. Baik nanti apa yang dibilang orang yes saja kan kita cuma bilang yes no yes no. Karena begini agendanya, persaingan dunia kerja itu sudah terbuka. Jadi tidak hanya misalnya ada lowongan kerja yang bonafit nih di Indonesia. Nah, itu bukan hanya terbatas di penduduk kita aja, nanti sudah terbuka ke penduduk negara lain. Nah, di sini yang dituntut setiap individu di Indonesia harus sudah bisa speak English agar bisa berkompetisi dengan dari pelamar pekerja dari negara lain. Benar. Aku sepakat tuh. Maka alhamdulillah hari ini Universitas Samudra punya sebuah kalau bahasa Inggris teacher training faculty. Prodi bahasa Inggris besarnya apa? English Department. English Department. Ya. Organisasinya juga menempah siapapun yang di dalam organisasi itu harus bisa belajar, harus bisa bahasa Inggris. Iya, betul. Luar biasa. Sarjana yang dimiliki oleh UNSAM, terutama FKIP, prodi bahasa Inggris sudah bisa membuktikan bahwa mereka bisa keluar negeri mendapatkan beasiswa dan banyak lagi kawan-kawan lainnya. Bicara konteks ini perlu diketahui Bang Rizky hari ini juga setelah menjejaki karirnya dari sarjana muda, jaga PS, kemudian jadi guru cadangan. Alhamdulillah, kabar menarik. Rizky adalah seorang kepala sekolah termuda di Kota Langsa ya, bisa jadi ya. Amanah. Jadi kepala sekolah hari ini. Iya, kepala sekolah yang tadinya saya guru pertama di sekolah itu. Oh, guru pertama. Iya, 2014. Bertahan terus di sekolah itu, Ya. akhirnya menjadi kepala sekolah. Gak capek? Capek sih. Saya kalau pikir lebih enak jadi guru sih. Iya, karena kan kalau kita bicara kepala sekolah itu kan tanggungannya lebih besar ya. Ya, yang kita bina bukan hanya siswa, guru juga, dan itulah tadi. staff-staff lain. Benar, betul. Makanya kan kalau kita lihat, kita kan sama-sama FKIP. Saya prodi sejarah. Bahasa Inggris itu apa? History Department. Iya. Jadi saya juga pernah PPL gitu kan. Jadi saya tahu sekali ruang guru tuh memang betul-betul ekstra ya, kita bertanggung jawab kepada peserta didik. Iya. Menjadi wali kelas saja cukup lelah. Melelahkan.
konon lagi menjadi kepala sekolah. Aduh, luar Kenapa biasa. Bang Rizky menerima menjadi kepala sekolah saat itu? Sebenarnya dalam setiap individu kan ada skill influencing atau leadership ya. Jadi waktu itu posisinya saya adalah guru terlama dan kinerja yayasan menilai ada beberapa orang dan mereka lebih memilih saya dan mereka meminta saya untuk menggantikan posisi kepala sekolah yang notabene dia harus beristirahat. Jadi karena kepercayaan yayasan itu sangat besar sehingga saya sih karena atas dukungan dari komite dan saya juga bertanya dengan pihak-pihak lain agar ya amanah ini memang harus saya ambil karena saya yang paling tahu seluk-beluk dari sejarah berdirinya, saya juga yang membangun proposal untuk keluarnya NPSN nomor pokok sekolah nasional sampai ke Kementerian Pendidikan, itu saya juga yang buat proposalnya semua. Jadi ya yayasan meletakkanlah kepercayaan itu pada saya dan saya ya why not, karena ini kan sebuah pembelajaran bagi saya. Begitu sih. Kalau bicara tadi dengan histori yang abang sampaikan, abang berani menyambil jabatan gitu. Apakah abang sudah, kalau kata orangnya kan jadi kepala sekolah kan enak, orang kan nggak tahu nggak enaknya. Ada nggak maksudnya langkah-langkah pertama menjadi kepala sekolah? Ada nggak tantangannya bagaimana? Ya, ini kan ada yang namanya leadership ya. Sebenarnya ini kita juga mau bilang sama adik-adik mahasiswa. Sebenarnya organisasi itu penting. Disitulah ada ilmu yang tidak ada di bangku kuliah, yaitu bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana memanage kawan-kawan. Nah, ilmu yang saya dapat waktu mahasiswa dulu karena ikut organisasi, inilah yang menjadi background saya untuk berdiri di menjadi kepala di SMA Unggul tadi. Jadi dengan membentuk teamwork, terus mencari bagian mana yang lemah, lalu apa program yang unggulan agar lebih baik, dan disitulah yang harus kita set ketika awal saya baru berdiri. Jadi yang saya set adalah bagaimana saya terlibat, walaupun saya atasan jangan seperti bos. Kita tuh seperti teman, tapi apa yang kita instruksikan mereka siap dan selesai semua pekerjaan. Jadi saat di luar ya kita terlibat sama mereka, jangan seperti bos yang harus memerintah selalu gitu. Jadi ketika bawahan senang, guru senang, insya Allah proses yang kita harapkan juga senang. Begitu sih kesimpulannya. Ada yang meragukan nggak seorang Rizky menjadi kepala sekolah saat itu? Awalnya ada, karena kan kita di jenjangnya kan sama tuh sesama guru ya. Ada beberapa orang nggak yakin karena kalau kita bilang koneksi saya ke dinas masih sedikit dan kenalan masih sedikit untuk berbagai orang. Tapi ya itu tadi, ketika saya sudah duduk jadi kepala sekolah, bagaimana saya membangun networking tadi, membangun jaringan, mencari orang-orang ternama ke dinas, kenalan sana sini, dan akhirnya ya kita banyaklah komunitas dan yang membantu kita sekolah sampai sekarang. Alhamdulillah. Artinya juga ini juga jadi pesan bagi adik-adik mahasiswa. Seorang Rizky selain berbicara tadi dengan track recordnya sebagai guru dan akhirnya dipercayakan kepala sekolah, ada satu basic yang tertampah kala jadi di mahasiswa kala itu, yaitu organisasi. Artinya organisasi itu juga membentuk kita untuk menjadi leader. Dan di saat itu juga kita berproses, akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam bentuk apapun ditawarkan. Boleh disurvei, semua pemimpin kepala sekolah itu pasti background mereka pernah ikut organisasi. Maka saya sepakat tuh, saya juga pernah. Bukan kepala sekolah. Jadi saya membawa basic organisasi di sebuah perusahaan. Jadi saya pernah waktu itu belum selesai kuliah malahan, tanpa diminta ijazah, tanpa ada cek-cek segala macam lah, cuman di interview. Akhirnya saya dipakai di perusahaan. Jadi setiap pertanyaan yang diberikan saya bilang aja siap. Ya, saya bawa gaya konsep organisasi, bagaimana memimpin organisasi, dan inovasi-inovasi yang muncul. Saat itu juga saya yakin kalau Bang Rizky juga pasti menemukan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru. Apalagi ini sekolah baru. Alhamdulillah, bicara sekolah baru hari ini, inovasi-inovasi apa yang bisa Abang sampaikan di sini dengan inovasi mudanya seorang kepala sekolah? Nah, yang mau saya bilang adalah setiap lulusan dari Universitas Samudra itu kalian adalah talenta muda. Jadi jangan kalian ragukan dengan persaingan, kalian harus
meningkatkan kompetensi kalian agar mampu bersaing dengan kompetensi dari kampus-kampus lain. Karena kredibilitas kalian sendiri tergantung dari niat kalian untuk berjuang menjadi yang terbaik. Jadi semua itu stepnya itu tidak langsung, prosesnya kita tuh di atas. Ada batu terjal yang harus kita lalui seperti cerita kita tadi, harus jadi jaga PS dan sebagainya. Dan itu harus yakin dan berdoa bahwa segala proses itu akan kita nikmati hasilnya yang baik. Jadi jangan suka lihat hasil. Iya, itu intinya. Jangan langsung lihat, ih dia kok udah jadi kepala sekolah ya, tapi tengok batu terjal yang kita lalui. Nah, proses itu penting. Jadi buat adik-adik kita juga, ini juga menjadi contoh. Kamu bisa jadi siapapun kalau kamu yakin, komit dan melewati prosesnya. Betul sekali. Alhamdulillah, memang amazing. You're from the study in the Universitas Samudra. You can go to leader in your high school, SMA. Boleh pakai headmaster, boleh pakai principal. Karena saya bakal belajar bahasa Inggris. I like to speak English, so I like to looking movies from the Bollywood. I like to Mr. looking talking about speak English. I like that. I like your accent because your accent like Indian guy. Alright, sir. Alright, brother. Thank you so much your time with me in the Rajut project. Of course, you're welcome. And thank you. What your messenger? Messenger. Your message. Your mistake. Apa pesan Bang Rizky ini untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berproses di dunia kampus dan juga bagi sarjana-sarjana muda hari ini? Kepada adik-adik mahasiswa yang memang niatnya jadi guru, nah ini sama kita jadi guru kan harus profesional. Jadi jangan kita jadi guru asal-asalan. Jadi kalau memang niatnya jadi guru, tingkatkan profesional. Kalau bahasa Inggrisnya belum lancar, selagi kalian mahasiswa, kalian masih ada waktu untuk mengasah bahasa Inggris kalian sampai tamat. Jangan jadi lulusan bahasa Inggris nggak bisa dan kita berani terjun ke sekolah. Yang sayang itu adalah anak didiknya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Banyak guru yang tidak profesional. Bahkan saya pernah nengok guru bahasa Inggrisnya speaking aja dia nggak berani, dan dia mengajar anak-anaknya. Dan ini kita pesanlah kepada adik-adik yang masih berproses, belajar dengan yakin. Insya Allah kalau kamu lulus bahasa Inggrisnya bagus, kalau nggak jadi guru bisa ngajar privat menghasilkan uang luar biasa. Oh, artinya bahasa Inggris, anak-anak bahasa Inggris ini nggak mesti harus jadi guru ya? Ya, betul. Artinya mereka juga ada peluang lain. Karena ini udah saya survei, termasuk saya dan kawan-kawan saya, memang kita awalnya tidak ngajar di sekolah, tapi dengan bahasa Inggris itu bisa dipakai les privat. 1 bulan bisa menghasilkan kadang 500-700 ribu dari les privat tuh. Les privat, konon lagi misal dia dapat beberapa rumah kali lah. Wah, luar biasa. Makanya kalau bisa bahasa Inggris, uang pun datang. Amazing. Amazing. Amazing Spider-Man. Luar biasa bahasa Inggris apa? Ya, amazing. Oh, amazing. Boleh juga fantastic, boleh. Fantastic. Fantastic. Okay, thank you so much, Mr. Rizky. Applause for you. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama. Luar biasa, ini jadi contoh buat kawan-kawan yang sedang menikmati perkuliahannya khususnya di prodi bahasa Inggris. Belajar banyak-banyak, nonton film bahasa Inggris juga. Oh iya, itu tentu sih. Jangan lihat subtitle lagi. Harus dilatih dong. Oke, thank you Bang Rizky atas waktunya. Sama-sama. Dan kita akan berjumpa lain kesempatan dengan banyak cerita lagi lainnya. Dan intisari yang bisa kita ambil dari seorang Bang Rizky, jatuh bangun dalam proses itu biasa. Insya Allah proses tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.